Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk berkumpul di pagi hari ini. Semoga suatu saat nanti kita bukanlah termasuk orang-orang yang mencela hari ini. Maksudnya mencela hari ini adalah hari-hari yang dimana kita hidup di dunia ini, tapi suatu saat nanti kita itu menyesali kehidupan kita di dunia ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata itu, alangkah meruginya kehidupanku sebelumnya. Alangkah buruknya kehidupanku sebelum ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang menyesali hari-hari ini di hari yang akan datang. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami akan coba kita menilas kembali sejarah Rasulullah SAW pada saat peperangan Uhud, yang dimana kita tahu perang Uhud ini adalah perang yang terjadi sesudah perang Badar. Tercetusnya perang Uhud ini karena merasa ternodai, merasa kaum Quraisy itu merendah kalah, karena kalah kaum kafir Quraisy, maka mereka menyusun pasukan yang lebih besar lagi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Pada saat itu jumlah pasukan muslimin yang disiapkan oleh Rasulullah SAW itu berjumlah 1.000 orang. Beda kalau saat perang Badar itu Rasulullah SAW itu menyiapkan pasukan 300 orang. Pada saat perang Uhud Rasulullah menyiapkan pasukan 1.000 orang. Itu langsung dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy itu berjumlah 3.000 orang. Jadi kalau kita lihat itu lawan dari Rasulullah SAW itu pasti berlipat dari jumlah pasukannya. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah itu orang yang cerdas. Rasulullah itu termasuk orang yang cerdas, bisa mengalahkan pasukan 3 kali lipat dari pasukannya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat peperangan Uhud ini, kaum Quraisy itu simbol peperangan itu kan, simbol dari kemenangan peperangan itu apabila tumbang bendera dari satu kelompok itu. Kalau sudah tumbang bendera itu, maka
diartikan oleh pada saat itu adalah kelompok itu sudah kalah. Rasulullah SAW itu punya bendera. Benderanya itu ada suatu hadis mengatakan al-liwa wal-raya, bahwa bendera Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama dia berwarna putih dan yang kedua berwarna hitam. Dan di dalam bendera Rasulullah itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pada saat peperangan inilah simbol dari kekuatan kelompok. Jadi kalau bendera ini sudah tumbang, berarti kelompok ini sudah kalah. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi karena kafir Quraisy ini memang sudah dendam dari awal kepada kaum muslimin, maka mereka memilih 10 pemegang bendera. Jadi kalau mati satu, dia akan berpindah ke si A. Misalnya kalau si A ketika mati si A akan berpindah ke si B. Ketika mati si B akan berpindah ke si C, dan seterusnya sampai 10. Dan mereka sengaja memilihnya itu dari keluarga Rasulullah SAW. Ya. Mereka sengaja memilih orang kafir Quraisy ini, sengaja memilih yang 10 orang tadi pemegang bendera ini. Mereka sengaja mengambilnya dari keluarga Rasulullah SAW. Mereka dari keluarga Bani Abdiddar. Dari keluarga Ibnu Abdiddar ini adalah masih satu keturunan dengan Rasulullah SAW. Mereka sengaja memilih itu karena Ibnu Abdiddar ini adalah orang yang sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Jadi salah satu sahabat yang terkenal dengan kehebatannya, seorang kesatria Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah bersabda itu bahwa setiap nabi itu punya pengikut setia, dan beliau mengatakan bahwa pengikut setia adalah Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah putra dari bibinya Rasulullah SAW. Bibinya yang bernama Sofia punya anak namanya Zubair bin Awwam. Nah, Zubair bin Awwam ini adalah kesatria Rasulullah SAW. Ya. Kalau sudah perang, kata Rasulullah, dia itu selalu di depan, selalu dia yang pertama. Nah, ini sifat dari Zubair bin Awwam. Ya. Pada saat sebelum terjadinya perang Uhud, Rasulullah SAW itu memakai baju berlapis dua, baju besi berlapis dua. Baju besi berlapis dua, kemudian beliau mengangkat pedangnya. Beliau mengatakan, siapa yang mau mengambil ini dariku, katanya. Siapa yang mau mengambil ini dariku, kata Rasulullah SAW. Kemudian datang Hamzah. Saya wahai Rasulullah, berdiri Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Yang kita sama-sama tahu, Hamzah itu dikenal dengan julukannya singa Allah, ya? Singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diturunkan oleh Rasulullah kembali. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kembali. Setelah diturunkan, dinaikkan lagi. Siapa yang mau mengambil ini dariku? Kemudian berdiri lagi Ali bin Abi Thalib. Saya wahai Rasulullah. Ya, ini kesatria di kaum muslimin ini. Ya. Pahlawan di kaum muslimin. Kemudian diturunkan oleh Rasulullah kembali. Dinaikkan lagi. Siapa yang mengambil ini dariku? Berdiri Mus'ab bin Umair. Saya wahai Rasulullah. Diturunkan lagi. Padahal tiga orang ini tidak diragukan lagi kemampuannya saat berperang. Ya. Ada surah yang mengatakan itu satu Hamzah itu, seorang Hamzah itu setara dengan 100 orang. Satu Hamzah bin Abdul Muttalib itu setara dengan 100 orang. Jadi dia bisa membunuh orang 100 orang dengan dia sendiri. Mus'ab juga seperti itu. Mus'ab juga terkenal dengan kehebatannya. Namun Rasulullah SAW tidak memberikannya. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan,
siapa yang mau mengambil ini dariku dan menunaikan haknya. Berdiri sahabat bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah seorang sahabat Ansor. Memang ini sudah terkenal pemberaninya, sebelum Islam pun dia sudah dikenal oleh masyarakat Madinah. Dia bernama aslinya itu Syamah bin Husyah. Syamah bin Husyah, dia mengangkat tangan. Dia belum saya Rasulullah, bukan. Dia mengatakan, apa haknya pedang itu wahai Rasulullah? Karena Rasulullah tadi mengatakan, siapa mengambil pedang ini dariku, siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya. Kata sahabat tadi, Abu Dujana tadi, apa haknya pedang itu wahai Rasulullah? Nah, ternyata faedahnya di situ. Jadi Rasulullah itu ingin para sahabat menanyakan demikian, menanyakan yang demikian. Kemudian kata Rasulullah SAW, engkau menggunakan ini di medan peperangan, di kancah peperangan, sampai dia bengkok kalau tidak patah. Engkau menggunakan pedang ini sampai dia bengkok kalau nggak patah. Dengan makna lain, jangan pernah keluar dari peperangan kecuali dua: kamu mati atau kamu membunuh semua musuh-musuhmu. Seperti itulah kira-kira dari istilah Rasulullah SAW. Maka kata Abu Dujana, baik ya Rasulullah, saya ambil pedang itu. Sebenarnya bisa saja dari awal itu Rasulullah SAW itu memberikan pedang ini kepada Hamzah, kepada sahabat Ali, kepada sahabat Mus'ab, bisa saja. Tetapi ada hikmah di balik itu. Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa ingin memberikan kemuliaan kepada Abu Dujana, ingin memberikan kemuliaan kepada Abu Dujana dengan memberikan pedang tadi. Kemudian datang Zubair bin Awam, seorang pemberani tadi, dia berkata, dia berkata dalam buku surah An-Nabawiyah, dia berkata itu, ada terasa mengganjal di dalam sanubariku tatkala aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW, namun beliau menolaknya. Beliau menolak permintaanku dan memberikannya kepada Abu Dujana. Aku bertanya-tanya kepada diri sendiri, toh aku adalah anak dari Sofia, maksudnya kan aku anak dari pamannya, dari anak bibinya. Kenapa dia tidak memberikannya kepada aku? Kenapa Rasulullah tidak memberikannya kepada aku? Juga berasal dari Quraisy yang sudah terkenal dengan kemuliaannya. Nah, seperti itu. Aku sudah berusaha menemui beliau dan meminta pedang itu sebelum Abu Dujana, namun justru beliau memberikannya kepada Abu Dujana dan meninggalkan aku. Maknanya, maksudnya itu Rasulullah SAW, para sahabat tadi itu sudah mengajukan diri biar pedang ini diberikan kepada mereka. Itu. Namun Rasulullah malah memberikannya kepada Abu Dujana. Maka aku mengutip siapa si Abu Dujana tadi. Zubair itu dari awal peperangan itu melihat Abu Dujana. Apakah betul nggak si Abu Dujana ini memberikan haknya pedang tadi? Atau jangan-jangan dia malah mundur dari peperangan? Nah, seperti itu. Dia kemudian si Abu Dujana tadi mengeluarkan sorban merahnya lalu mengikatkannya di kepalanya. Kemudian si Abu Dujana tadi setelah dia menerima pedang dari Rasulullah, dia mengingatkan sorban di kepalanya, sorban warna merah. Orang-orang Ansor berkata, Abu Dujana telah mengeluarkan sorban kematiannya. Maka Abu Dujana pun beranjak sambil berkata, dia melantunkan syair, aku yang berjanji kepada kekasih tercinta, saya yang berjanji kepada Rasulullah SAW di bawah kaki bukit dekat pohon kurma. Karena pada saat kejadian Rasulullah SAW mengajukan pedang tadi itu di bawah pohon kurma di antara bukit. Kemudian
Kemudian aku tidak boleh berdiri di barisan belakang, memukul di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan semenjak itu menjadi yang menerima pedang itu, ya, Abu Jannah itu, dia itu memang mencari mati, ya. Dia itu mencari mati memang. Saat perang Uhud dia mencari mati, bukan mencari hidup. Kalau orang-orang kafir kan tidak ada motivasi untuk mati, itu tidak ada, malah takut mati. Tapi kalau kaum muslim itu tidak, malah mati yang dicari. Setelah Rasul memberikan pedang tadi, diikatnya sorban. Ini si Abu Jannah sudah terkenal di kalangan Ansor. Kalau si Abu Jannah sudah mengeluarkan sorbannya, berarti dia sudah siap mati. Nah itulah kira-kira. Sama seperti Umar. Kalau Umar sudah mengeluarkan pedangnya, itu tak akan dia mengganggu lagi, Pak. Umar bin Khattab kalau sudah mengeluarkan pedangnya itu tak ada lagi peran yang mengganggu. Oh berarti cuma dua pilihan itu, lawan dia yang mati atau dia yang mati. Nah itu aja. Kalau Umar bin Khattab. Kemudian kata Zubair bin Awam, dia tidak berpapasan dengan seorang pun, melainkan dia pasti membunuhnya. Sementara di antara orang-orang musyrik ada seorang yang tidak membiarkan orang kami yang terluka, melainkan dia pasti membunuhnya. Di sisi lain ada juga orang kafir Quraisy yang sama. Dia melihat orang muslimin bunuh, melihat kaum muslimin bunuh orang kafir Quraisy. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Zubair, semoga Allah mempertemukan mereka berdua, mempertemukan antara Abu Jannah dengan kaum kafir Quraisy tadi, yang gagah dari kafir Quraisy tadi. Kemudian benar saja Allah mempertemukan mereka berdua. Dua kali sabetan tidak mengenai pada Zubair bin Awam, ya, karena Zubair bin Awam itu membawa perisai. Dua kali disabet oleh kafir Quraisy, ditangkis oleh Zubair bin Awam, ditangkis oleh Abu Jannah. Kemudian dibalas oleh Abu Jannah dengan dua kali serangan, maka terbunuhlah kafir Quraisy tadi. Ya. Abu Jannah setelah semua diperanginya, sampailah dia kepada seorang komandan dari para wanita Quraisy. Sementara dia tidak mengetahuinya, yang dihadapinya adalah perempuan. Karena saat itu perempuan juga ikut dalam kancah peperangan, tapi mereka tak menggunakan pedang. Mereka memakai sok, memakai pakaian penutup, tapi mereka menggunakan cakar. Dia melihat seorang perempuan mencakar-cakar. Dia cakar ini ada cakar buatan mereka itu. Di cakar ini ada racun. Jadi mereka melihat itu strategi strategi wanita ini, kaum kafir Quraisy ini memanggil para lelaki-lelaki itu, dipanggil, kemudian dicakarnya, ditusuknya, dia meninggal. Sebenarnya itu cara dia berperang, bukan ke tengah peperangan, dipanggil ke satu-satu, digodanya, kemudian ditusuknya sampai meninggal. Maka di situ dilihat Abu Jannah, satu perempuan sedang mencakar-cakar kaum muslimin. Didatanginya, dia ingin membunuhnya. Ternyata dia adalah seorang wanita. Dia adalah Hindun binti Utbah. Wanita itu bernama Hindun binti Utbah. Nah, setelah dia mendengar suara teriakan dari Hindun binti Utbah, setelah Abu Jannah mendengar teriakannya, dia kembali. Dia sudah mau bunuh. Lalu setelah dia mendengar suaranya, dia tarik kembali pedangnya. Dia mengatakan, terlalu mulia pedang dari Rasulullah untuk membunuh seorang wanita. Jadi sifat kesatria memang seperti itu, Pak. Sifat seorang lelaki itu tidak mau menyakiti seorang perempuan, ya? Tidak mau menyakiti seorang perempuan. Itulah sifat dari laki-laki. Sedangkan di sisi lain itu Hamzah bin Abdul Muthalib juga dalam keadaan bertempur dengan bagaikan singa yang mengamuk. Hamzah bin Abdul Muthalib itu bertempur bagaikan singa yang mengamuk. Dia menyusup ke tengah barisan musyrikin tanpa mengenal rasa takut, tanpa ada tandingnya, sehingga orang-orang kaum musyrikin itu merasa takut, ya, merasa takut. Karena kita lihat, Pak, kalau dari awal peperangan itu sebenarnya
dari awal peperangan perang Uhud. 10 pembawa bendera itu dibunuh oleh sahabat Rasulullah SAW. Dibunuh semua. Namun, Pak, pada saat perang Uhud itu ada juga Pak kaum munafik yang membunuh pemegang bendera tadi. Namanya Utsman. Ya, jadi jangan salah Pak. Orang munafik itu selalu ada. Dia malah membunuh 3 pemegang bendera Utsman tadi. Dia berperang itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia berperang itu karena dia takut dibilang seorang, dia takut dikatakan seorang pengecut. Dia berperang itu hanya karena menunjukkan kegagahannya, hanya ingin menunjukkan kehebatannya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka dia termasuk orang-orang dari kaum munafik. Jadi jangan kita salah. Setiap perbuatan baik itu kita salah, pasti ada saja di hati kita itu kaum yang tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan pasti ada. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, ada juga salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Abu Amir. Ya. Ini masyhur ini Pak. Kisahnya Hanzalah bin Abu Amir ini. Dia inilah seorang pemuda yang baru menikah. Seorang pemuda yang baru menikah. Sore harinya dia menikah. Ada beberapa riwayat mengatakan malam harinya atau sore harinya dia menikah. Besok pagi itu dia langsung berperang dan malam langsung mati syahid. Ya. Ya. Di antara pahlawan perang yang bertempur tanpa mengenal rasa takut pada waktu itu adalah Hanzalah bin Abu Amir. Ayahnya adalah seorang tabib yang disebut si fasik, yang sudah kami singgung di atas. Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan. Saat mendengar gemuruh pertempuran yang saat itu dia masih berada dalam pelukan istrinya, maka dia segera melepaskan pelukan istrinya dan langsung beranjak untuk berjihad. Ya. Dia itu masih dalam pelukan istrinya. Makna lain dalam seperti itu, dia masih dalam keadaan beribadah dengan istrinya. Namun saat dia mendengar ada pertempuran, ada peperangan, dia langsung meninggalkan istrinya, langsung ikut ke kancah peperangan. Dan pada saat itu dia langsung berhadapan dengan komandan kaum musyrikin bernama Sufyan bin Harb. Sebenarnya saat itu dia sudah dapat menundukkan Abu Sufyan. Namun hal itu diketahui oleh Saddad bin Al-Aswad yang kemudian meninggalnya sehingga meninggal dunia sampai syahid. Ya, itulah seorang pemuda yang baru, bayangkan Pak, ya, baru menikah, dia mendengar ada berita peperangan. Kalau kita mungkin nanti aja lah dulu, masih pengantin baru kan gitu ya. Nanti aja lah, saya ke perang, masih pengantin baru. Tapi kalau sahabat Rasul itu enggak, dia mendengar ada peperangan, langsung dia ikut ditinggalkan istrinya. Itulah kehebatan sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak heran Allah itu memuji para sahabat. Tidak heran kita, Allah langsung memuji para sahabat. Allah langsung memuji mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Mereka siap mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar sahabat dan Rasulullah SAW itu diakui keimanannya. Mereka itu rela mengeluarkan segala hartanya, nyawanya, keluarganya, semua dipertaruhkan untuk Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada pengetahuan tambahan bagi kita dari sejarah Rasulullah SAW. Sebenarnya ini sejarah itu Pak perlu kita telusuri kembali. Biar apa? Biar ini menjadi ibrah, menjadi semangat bagi kita. Biar kita tahu bagaimana Islam itu zaman dulu. Biar kita tahu kehebatan Islam itu zaman dulu bagaimana. Biar anak-anak kita tahu hebatnya Islam zaman dahulu. Jangan kita malah mau
diperdaya oleh para kaum kafir, ya, dan diperdaya oleh kaum kafir. Kalau kita mungkin dia Pak, di SD, SMP itu, SMA itu sedikit bahas sirah nabawiyah, sedikit sekali. Bahkan mungkin 10% paling mungkin 15% sirah nabawiyah, sejarah dari sahabat, dari sejarah Nabi dan sahabatnya. Mungkin saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.